Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelompok audit IT kelas C, yang beranggotakan saya, Erik Wendra Permana, NPM 91. Kemudian anggota berikutnya ada Muhammad Alfiando, NPM 37. Lalu ada Taufik Hidayat, NPM 27. Lalu ada Muhammad Diaul Haq, NPM 169. Dan yang terakhir ada Muhammad Hairil Amin, NPM 04. Untuk materi yang pertama yaitu perbedaan audit dan tata kelola. Menurut AICPA, yaitu American Institute of Certified Public Accountants, pengawasan internal atau audit meliputi susunan organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinir dan dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta benda miliknya. Pemeriksaan kredibilitas dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, serta meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong untuk ditaatinya kebijaksanaan perusahaan yang telah dibuat. Ya, baik, selanjutnya untuk tata kelola, di sini menurut Bapak Kristanto Surendro, tata kelola merupakan penilaian kapasitas organisasi oleh Dewan Direksi yang bertujuan untuk mengendalikan formulasi dan implementasi strategi dalam rangka untuk mendukung bisnisnya. Dengan kata lain, tata kelola adalah upaya untuk menjamin pengelolaan sumber daya di perusahaan agar kita dapat mendukung bahkan selaras dengan strategi bisnis yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Dan juga dengan tata kelola ini diharapkan sebuah perusahaan akan menjadi lebih baik. Ya, next. Selanjutnya ialah contoh audit dan tata kelola. Yang pertama ialah contoh audit, di mana kepala operasional menyatakan kekhawatiran mengenai kesalahan informasi yang mungkin diberikan kepada pelanggan oleh tim penjualan, sebab Direktur Keuangan mengajukan beberapa ketidaksesuaian antara faktur dengan pengiriman kepada pelanggan. Lalu untuk kasus ini, proses penjualan dan proses penerbitan faktur mungkin perlu ditinjau. Dan agar auditor juga dapat mengidentifikasi proses atau operasional yang akan diaudit dengan memahami gambaran besar bisnis terlebih dahulu. Lalu auditor dapat mengidentifikasi proses utama dan juga unit bisnis yang terkait. Setelah semua diidentifikasi, auditor harus melakukan penilaian untuk mengidentifikasi resiko yang terkait dengan pengendalian dan proses audit. Next. Baik, selanjutnya adalah contoh tata kelola. Untuk yang pertama yaitu keputusan teknik informasi menentukan peran teknik informasi dalam perusahaan. Yang kedua yaitu keputusan arsitektur teknik informasi tentang pilihan dan arahan teknis. Dan yang ketiga, keputusan infrastruktur teknik informasi tentang pengiriman layanan teknik informasi bersama. Dan yang terakhir, keputusan persyaratan aplikasi bisnis untuk setiap proyek. Lalu selanjutnya yaitu manfaat tata kelola teknik informasi. Kualitas output teknik informasi yang lebih baik berupa pengurangan atau pencegahan masalah pengendalian teknik informasi. Pengoptimalan infrastruktur teknik informasi berupa biaya dan mengatur aset organisasi. Fasilitas bantuan teknik informasi dapat memanfaatkan peluang dan memaksimalkan manfaat. Lanjut. Lalu kesimpulan, audit adalah suatu proses dari pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti. Sedangkan tata kelola adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dari bagian perusahaan untuk meningkatkan pemahaman di antara karyawan. Sekian itu tadi adalah presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.